Oke, sebentar kita lanjut dulu ya. Tadi ada Pak Victor Mandayo sudah masuk tadi, keluar lagi nih. Ya, Kasihan nih terima Pak kasih Victor. jawabannya ya Pak Ya, Ramzi. Tuhan Pak Yesus Victor. memberkati. Ya, Pak Victor Mandayo, silakan Pak Sama-sama, Pak. Victor. Pak Victor di unmute mikrofonnya, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Paul dengan Pak Ramzi, Shalom, Pak. shalom. Ya, Pak Ramzi, terima kasih banyak ini udah gabung ke Zoom Pak Paul, di mana kita ini banyak diskusi khususnya tentang isu-isu yang lagi berkembang, khususnya ya yang terhadap rohani gitu ya. Nah, ada pertanyaan dan kalau juga saya membutuhkan statement yang jelas dari Pak Ramzi. Pertanyaan saya yang pertama khususnya ini mengenai mungkin kalau kita sendiri tahu bahwa orang Islam mengaku adalah Abrahamik, juga Abrahamik. Padahal kalau dikatakan orang yang Abrahamik itu, kalau kita tahu Abraham itu siapa, kemudian mengambil Hagar sebagai istri karena atas permintaan istrinya. Nah, mereka bilang turunan Ismail. Nah, Bapak sendiri adalah orang Kristen yang orang Arab dan bisa berbahasa Arab dan paham dengan Quran. Yang saya tanyakan, apa betul? Tolong jelaskan Pak dengan sejelas-jelasnya pada kami bahwa Ismail itu Arab itu adalah turunan Ismail. Dan Kristen Israel itu adalah dari Ishak. Nah, karena selama ini rancu yang ada di dunia, khususnya di Indonesia ini, bahwa mereka mengaku bahwa ini, sehingga masalah hari raya kurban pun ribut di Indonesia selalu seperti itu. Yang kedua, saya membutuhkan statement dari Bapak kalau perang di Israel, di Yerusalem khususnya itu bukan perang agama, karena Menlu RI dan khususnya pemerintah Indonesia itu bela Hamas mati-matian. Sampai ada yang mengatakan tadi kutuk mengutuk, lebih banyak mengutuk Israel daripada ke Hamasnya. Kemudian yang paling penting itu bahwa dari pihak Muslim, khususnya bukan Muslimnya tapi teroris yang berafiliasi dengan ISIS dan sebagainya, melakukan pembunuhan terhadap orang Kristen yang ada di Indonesia, itu merupakan balas dendam mereka karena mereka tidak bisa mencapai Israel, mereka melakukan kepada kami orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, Pak. Itu terjadi di wilayah saya. Jadi statement yang itu yang saya butuhkan, bahwa itu bukan perang agama, dan pemerintah juga jangan terlalu menekan bahwa membela Palestina dengan ini dengan mengeluarkan dana yang enggak kecil, Pak. Termasuk ada pembangunan rumah sakit di sana. Padahal di Indonesia sendiri sangat membutuhkan rumah sakit, Pak. Jadi sok kaya keluar, padahal dalam negeri sendiri hancur gitu, Pak ya. Makasih banyak, Pak. Juga Pak Paul, makasih banyak. Ya, oke. Ya, sama-sama. Ya benar, ini yang saya takut, ini menjadi perang agama. Ya. Kalau itu perang politik masih bisa kontrol, perang agama Indonesia, Malaysia itu bahaya. So tentang soal rootnya dalam firman Tuhan, ya itu benar Pak. Kalau kami sama Yahudi, maksud saya Kristen sama Yahudi, kami adalah keturunan Ishak, tapi saudara kita Muslim itu keturunan Ismail, itu di Kejadian pasal 16. So, tapi kalau juga ini banyak pertanyaan tentang orang Arab keturunan siapa. Banyak pertanyaan juga tentang Mekah, karena kalau saya ikut sejarah Islam, yang mendirikan Mekah itu adalah Abraham sama anaknya Ismail. Walaupun kalau saya ikut atau ambil sejarah Abraham dari Ur Kasdim sampai Tanah Suci, Beersheba, Yerusalem, so beda jauh. Maksud saya dari tidak mungkin Abraham ke sana. Jangan lupa aku bicara tentang zaman dulu 4.000 tahun yang lalu. Tidak mungkin Abraham naik pesawat pergi ke Arab Saudi. Bagaimana dia mendirikan Mekah? Ini yang pertama. Dan sejarah Mekah sendiri, Mekah sebagai kota didirikan abad ke-4 sesudah Masehi, zaman Bizantium. Maksud saya 300 tahun sebelum Islam. Itu jauh sekali sama zaman Abraham. Ini pertanyaan saya. So, siapa yang mendirikan Mekah?
dan keturunan mereka Ismail atau tidak. Kalau saya ambil sejarah Ismail di mana, itu masih di Tanah Suci, di Haran. Haran itu selatan, dekat Beersheba, selatan kota Yerusalem. So jadi sejarah Ismail juga itu di Haran sampai Mesir, sampai Haran sekali lagi. Maksud saya itu jauh dari Arab Saudi. Kalau urutnya menurut saya, Arab yang di Arab Saudi itu keturunan siapa? Itu keturunan Nabatia, bukan keturunan Ismail. Wah, amin Pak. Itu buku itu tesis S2 saya itu Pak. Sudah saya tulis bukunya bahwa Muhammad itu keturunan Nabatean, bukan dari Ismail. Ada juga beberapa bukti juga. Kalau tahu Pak, ini sekarang ada pertanyaan besar, kenapa 11 masjid yang pertama tidak menghadap Mekah tapi menghadap kota Petra. Ke Petra, Yordania. Ya, Petra Jordania, artinya Mekah yang pertama itu Petra atau tidak. Aku tidak mau masuk dalam itu karena itu sangat panjang dan saya tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi ini tanya saya tentang keturunan Islam dari mana. Mereka percaya mereka adalah keturunan Ismail, tapi bukti sejarah katakan mereka adalah keturunan Nabat yang di Jordan atau Petra. Luar biasa. Oke, ini Pak Victor Mandoyo masih mau lagi lanjut? Ya. Halo, Pak Ya. Pak Ramsi, terima kasih banyak. Ya, halo Pak. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan, cuman tadi kan statement yang tadi mohon dipertegas kembali, mungkin akan kami potong videonya itu. Boleh. Akan kami tayangkan gitu loh. Teman-teman boleh potong videonya, tapi langsung kasih tahu ya, namanya Ramsi Israel dari YouTube-nya saya begitu ya. Jadi teman-teman harus ada kode etik ketika potong-memotong, kasih tahu dari mana sumbernya, gitu ya. Kayak kemarin Pak Paul udah terangkan kepada kami mengenai asal muasal bangsa Israel kemudian kemana waktu mereka pergi. Bukan kami percaya, sangat percayakan itu tesis. Bukan cuman karena yang sekarang ini yang bertutur langsung adalah orang Arab yang bisa berbahasa Arab dan Kristen. Makanya makin memperkuat bahwa keyakinan yang diterangkan kemarin oleh Pak Paul itu sangat kuat, sinkron dan sejalan dengan yang diterangkan oleh Pak Ramzi, gitu loh Pak. Ini jadi saya nggak janjian, saya baru kenal Pak Ramsi dari Pak Habibie ya. Tadi ya, ini barusan masuk, mendadak nyelonong masuk nih Pak. Jadi Pak Habibie juga baru kenal kemarin. Nah ini kebetulan bisa seperti ada ini ya, ada kontak ilahi nih, ada pertemuan-pertemuan yang luar biasa. Nanti mungkin selanjutnya Pak Ramsi dan Pak Habibie boleh tuh kita secara rutin kita bahas tentang Israel ya. Oke Pak Victor, luar biasa. Nanti teman-teman boleh potong videonya, selalu kasih sumbernya ya. Oke, ini selanjutnya Pak Nugroho, silakan. Pak Nugroho dinyalakan mikrofonnya, lalu nanti lanjut lagi ya ke ini ya. Ada Pak Chandra. Ya, habis Pak Nugroho. Pak Jimmy dulu, Pak Jimmy dulu, Pak Chandra. Silakan Pak Nugroho. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Paul Zhang. Pak Ramsi, saya mau tanya. Ya. Silakan. Di Indonesia banyak orang memandang bahwa Israel itu adalah penjajah. Ya, jadi lebih banyak yang sebagian besar ya, terutama mereka yang Muslim. Tapi juga banyak juga ada juga yang memahami sejarah berdasarkan Alkitab bahwa Israel itu tidak menyerobot, bahwa sebetulnya itu bagian yang diduduki Palestina itu adalah bagian dari tanah yang dijanjikan Allah pada Abraham dan keturunannya. Bagaimana juga banyak pandangan orang begini yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan orang Israel terhadap Indonesia atau terhadap pemerintah Indonesia atau terhadap TNI, karena banyak orang Indonesia berpandangan ya macam-macam. Bagaimana kalau sekarang saya bertanya balik, Israel memandang Indonesia, pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, TNI, bagaimana? Jangan muter-muter Pak. Ya, jadi intinya bagaimana tanggapan Israel terhadap Indonesia, Pak Ramsi? Itu satu lagi sebentar.
menurut Bapak, mengapa ya atau bagaimana penilaian Bapak ketika dulu sudah tahu bahwa di atas Bukit Zaitun itu bekas bait suci, kemudian didirikan masjid. Itu kan sebetulnya tahu bahwa itu daerah keramat atau suci untuk orang Yahudi, tetapi terus didirikan masjid berdekatan atau Ya, udah sangat tahu, mepet ya, dengan langsung Pak ya, Ramsi tahu maksudnya. ya, Silakan Pak Ramsi. pada zaman itu. Ya, pertama buat pasti kami sayang sama orang Indonesia. Israel sangat sayang sama orang Indonesia karena turis Indonesia punya duit, so jadi masuk sini bisa belanja, bisa. Jadi untuk hubungan sama Indonesia, kalau Indonesia maju, Pak Jokowi maju untuk berdamai sama Israel, pasti kami akan berdamai, tidak ada apa-apa. Kami juga suka pergi ke Bali, suka masuk Indonesia, suka punya juga bisnis di Indonesia, dan Indonesia bisa masuk sini seperti negara lain. Sampai sekarang tidak ada hubungan, tapi di bawah meja sudah ada. Mudah-mudahan aku sudah dengar kemungkinan besar sebentar lagi juga Indonesia akan berdamai sama Israel. Amin. I hope itu harapan besar Amin. buat kami. Sekarang ini bicara tentang Israel sebagai negara Yahudi. Sekarang bicara tentang Indonesia dalam firman Tuhan. Aku juga percaya ada sesuatu akan terjadi di Indonesia di akhir zaman, disebut dalam Matius pasal 24 ayat 27, ada sesuatu yang sangat ini buat saya waktu Tuhan Yesus berbicara tentang caranya akan datang dari Sebentar ini. Ya, lanjut Pak Ramsi. Sebentar Pak Ramsi. Sebentar, ini ada ke-mute lagi nih. Mana tadi Pak Ramsi? Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya. So, ayat ini sangat luar biasa dalam bahasa Inggris. Katakan, the lightning will come from the east. So, jadi kalau kami di sebelah barat, firman Tuhan katakan, the lightning of Israel will come from the east. So, jadi kalau bicara mungkin Bapak Ibu katakan, oh ini berbicara karena kami orang Indonesia, tapi di sebelah timur ada, di Asia ada China, ada Malaysia, ada. So kenapa kamu katakan orang Indonesia? Aku tidak tahu ini maksudnya siapa. Tapi juga di Yesaya pasal 46 ayat 11 katakan the lightning will come from the east, dari negara yang lambangnya adalah burung merah besar seperti Garuda. Aku sudah masuk Indonesia 2017 cari burung merah besar, tidak ada kecuali ada Garuda, ya pesawat yang di pesawat Garuda. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kemungkinan besar ini berbicara tentang negara Indonesia. Kenapa? Karena lambang Indonesia adalah burung Garuda. So jadi ayat Yesaya pasal 46 ayat 11, the lightning of Israel will come from the east, dari negara yang lambangnya Garuda. Itu kemungkinan dari, maksud saya di mata orang Israel yang percaya, yang ahli Taurat, yang ikut firman Tuhan, menurut mereka, atau banyak sekali menurut mereka itu dari orang Indonesia, dari negara Indonesia. So Indonesia itu pasti ada sesuatu dengan Israel, aku percaya. So jadi luar biasa kalau ada hubungan antara dua negara ini, kita berdoa. Pertanyaan yang kedua tidak masih jelas, aku lupa itu apa. Ya pasti semua sejarah tahu Pak, itu adalah tempat bait suci zaman dulu, tapi dari abad ke-7 tempatnya dirubah menjadi masjid yang sangat suci buat saudara kita Muslim. So jadi bagaimana sekarang itu sangat complicated. Kalau saya ikut sejarah firman Tuhan, satu hari bait suci akan didirikan di tempat itu. Ini yang saya bisa katakan. Ya, Seorang Muslim tidak tahu, pasti mereka tahu ini tempat suci buat Yahudi. Karena namanya Beit Hamikdash. Kalau tanya orang itu apa, itu Beit Hamikdash, Beit Suci namanya. Jadi ayatnya dalam bahasa Inggris bagus sekali ini ya. Who summons an eagle from the east, from a distant land, one who carries out my plan. Yes, I have decreed. Yes, I will bring it to pass. I have formulated a plan. Yes, I will carry out. An eagle from the east ya. Wah, ini luar biasa sekali nih para alap-alap YouTube nih ya.
Nah ini Eagle from the East, ini Garuda ya. Saat Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, hari itulah kemakmuran Indonesia di depan mata. Haleluya. Amin. Luar biasa itu ya, udah saya capture teman-teman, alap-alap YouTube bisa dipotong. Ini dari tradisi, memang dari tradisi rabbinik ya, ini dari tradisi rabbinik yang Pak Ramsi bilang tadi, itu memang dari ajaran rabbinik tadi. Luar biasa Pak Ramsi, ini kita dalam setengah jam harus selesaikan. Ya, ini ada Pak Jimmy Marianus, silakan Pak Jimmy Marianus. Sekali lagi teman-teman, ayo subscribe YouTube-nya Pak Ramsi ya, dari Zaitun tadi ya. Mana tadi? Berarti ini masih dalam WhatsApp. Tadi apa namanya? Zaitun ya, saya lupa tadi sampai. YouTube-nya tadi namanya apa Pak? Tadi Pak, saya lupa tadi Pak. Udah saya subscribe malah hilang sekarang. Ya, silakan Pak Jimmy. Salam Pak Paul, salam Pak Ramzi, salam semua. Gini Salam, Pak, Pak. sekarang konflik yang terjadi ini kan konflik antara Palestina dengan Israel masalah Yerusalem Pak. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, versi Alkitabnya, itu kan Allah sudah menyerahkan. Jadi kalau kita baca dalam Yosua 13, itu dikatakan ketika Yosua sudah tua, ada beberapa tanah yang diduduki mereka. Kemudian termasuk 5 kota raja-raja Israel. Dan di situ dikatakan, Tuhan berkatakan bahwa dia akan menghalau mereka, dan Tuhan berkata pada Yosua supaya membuang uji kepada suku Israel yang sudah setengah lagi. Dan kita tengok kalau di dalam Yosua 15 bahwa termasuk Gaza pun itu sudah menjadi bagian tanah orang Yehuda Pak. Dan kemudian kalau di dalam versi Al-Qur'annya, kalau kita lihat di surah 5, surah Al-Maidah ayat yang 20 dan 21, itu dikatakan juga bahwa Allah sudah memberikan kepada kaumnya Musa. Pak Jimmy suaranya berisik sekali di belakang Pak Jimmy. Suaranya antara di belakang dengan Pak Jimmy udah nggak karu-karuan ini, nggak kedengaran. Bisa pindah tempat, bisa pindah posisi nggak? Oh, coba Pak, sebentar Pak. Jadi yang ditanyakan apa nggak jelas, saya sendiri nggak bisa dengar itu. Halo Pak. Ya, silakan. Jadi gini Pak, kalau kita lihat di dalam versi Alkitab, itu kan ketika di dalam Yosua 13 dikatakan bahwa ketika Yosua sudah tua, ada beberapa kota di tanah Kanaan yang belum diduduki mereka, termasuk di antaranya 5 kota, raja kota di Filistin, termasuk di antaranya Gaza Pak. Jadi di situ Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Tuhan akan menghalau kota-kota itu juga dan akan diberikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata kepada Yosua supaya itu dibuang undi kepada suku Israel yang sudah setengah lagi. Dan kalau kita lihat di Yosua 15 bahwa itu kota termasuk Gaza juga Pak, itu sudah termasuk bagian daripada tanah Yehuda. Dan kalau kita lihat di Al-Quran di surah Al-Maidah di ayat yang 20 dan 21 dikatakan bahwa Allah sendiri juga sudah memberikan kepada kaumnya Musa. Kaumnya Musa itu siapa? Israel. Jadi Filistin itu pun kalau menurut kita dari Al-Quran sudah termasuk bagiannya daripada Israel. Gimana menurut Bapak itu? Terima kasih. Ya. Jelaskah Pak Ramsi? Aku belum paham maksudnya apa. Please, pertanyaan apa? Tentang Gaza, aku dengar nama Gaza, 5 kota Palestina yang lain. Ya, itu kan bagian dari Israel. Mengapa dibiarkan saja? Harusnya itu haknya Israel, Gaza itu. Gaza itu, ya menurut firman Tuhan itu setelah kalau itu didirikan oleh suku Palestina yang dalam kitab, suku Palestina sudah kembali. Tapi pertanyaan Pak ini, kalau suku Palestina itu orang Palestina, bukan. Beda, nama Palestina atau yang namanya Palestina ini hanya didirikan tahun 135 oleh Kaisar Hadrian. Setelah Hadrian diambil Yerusalem dirubah menjadi Alia Capitolina. Nama Judea dirubah menjadi Palestina. Kenapa? Dia cari dalam firman Tuhan, dia sudah ketemu ada satu suku yang selalu melawan suku-suku Israel.
So jadi dia namanya tanah suci ini Palestina. Waktu Ratu Helena datang abad keempat, dia namanya Israel Palestina Sekunda. Waktu orang Islam datang Palestina. So ini bagaimana nama Palestina? Jangan bingung antara suku Palestina yang dalam kitab yang mendirikan kota Gaza dan suku Palestina yang ada di Bethlehem sekarang. Menurut suku Palestina yang ada di Bethlehem, mereka adalah keturunan Kanaan, bukan keturunan Palestina yang dalam kitab. Palestina apa artinya Felesto? Felesto dalam bahasa Yunani artinya orang laut. So jadi mereka dari Kreta, dari Yunani. Mereka datang tinggal di sini, tapi setelah perang-perang Alkitab mereka udah kembali ke Eropa. So keturunan Palestina sekarang atau hari ini adalah di Yunani, bukan di Israel. Itu beda, Pak. So jangan bingung antara politik dan sejarah. Ya. Orang Gaza sekarang adalah Palestina. Palestina dari mana? Bukan Palestina yang dalam kitab, beda. Itu rata-rata dari mana itu, Pak? Dari orang-orang Filipina sekarang ini, kalau menurut pemahaman Pak Ramsi. Kalau menurut saya, orang Kristen Palestina yang ada di Israel sekarang, mereka adalah keturunan Yahudi atau Samaria. Banyak juga keturunan Samaria. Tapi kalau Islam, Pak, tahu berapa negara, berapa bangsa menaklukkan tanah suci? 52 bangsa. So banyak tahu. Saya sudah ketemu di negara Jordan, keluarga saya ada di Jordan, tapi Muslim. Bagaimana? So mereka dari mana? Banyak Islam, aslinya Kristen, banyak Islam, aslinya Samaria. Banyak yang ganti karena takut, banyak yang pindah agama, banyak yang keluar, banyak yang menikah. Susah sekali untuk berbicara. Tapi kalau bicara umum, orang Palestina katakan mereka atau kami adalah keturunan Kanaan. Kanaan yang sebelum Yeshua bin Nun. Walaupun juga tidak ada bukti mereka adalah keturunan Kanaan atau keturunan bangsa Israel atau bangsa Islam. Jangan lupa abad ke-7 bangsa Islam masuk, banyak yang pindah agama, banyak yang takut, banyak yang menikah, banyak yang susah sekali untuk berbicara darahnya dari mana. Orang Yahudi juga, kalau saya ikut firman Tuhan, Yahudi asli, apa artinya? Harus dari ibu dan papa Yahudi. Tidak boleh ada Yahudi campur. Kalau saya ambil Yahudi sekarang, bisa ketemu satu Yahudi asli 100%? Tidak mungkin. Karena pasti darahnya campur dengan orang asing. So, susah untuk bicara tentang firman Tuhan dan katakan, wow, harus terjadi 2000 tahun yang kemudian seperti hari ini. Sangat susah, Pak. Iya, memang rata-rata sudah bercampur, walaupun tetap ada, tapi memang susah. Ada tapi susah. Ya memang karena sudah 2000 tahun ke generasi campuran itu. Namun kalau di Eropa sendiri tempat saya tinggal, orang-orang Yahudi yang begitu ibunya bukan orang Yahudi, dia tidak boleh masuk ke sinagog yang ultra ortodoks. Harus masuknya sinagog liberal, Pak. Saya sendiri kalau pergi ke sinagog sebulan sekali, saya perginya yang ke liberal. Karena saya kan orang Tionghoa kan, orang keturunan Cina. Jadi tentu saja walaupun saya disunat, tapi tetap nggak bisa masuk ke yang ortodok, nggak boleh. Kecuali ada hari khusus mereka buka, itu boleh kita masuk, tapi sebagai tamu. Benar. Oke, luar biasa ini. Oke, ini Pak ini ya, Pak Chandra silakan Pak Chandra, lalu kita Pak Chandra, lalu Pak Gajah Sakti, lalu kita akhiri ya. Pak Chandra silakan di unmute. Mana Pak Chandra tadi? Silakan di unmute mikrofonnya. Pak Chandra. Halo, iya malam Pak. Langsung, ya. Lalu Pak Gajah Sakti, lalu kita selesaikan, ya. Oke, baik Pak. Saya mau tanya Pak, itu Palestina dapat uang untuk beli ribuan rudal itu dari mana? Dan siapa penyumbang terbesarnya? Dan juga saya pernah melihat video, itu ada pesta para petinggi Hamas. Apakah mereka kaya-kaya, para petinggi Hamas? Ya, Hamas sangat kaya. Dapat uang dari Persia, aku sudah katakan, dari luar negeri. So, jadi Persia yang support dan membantu Hamas. Pasti Hamas, kalau lihat anaknya Ismail Haniyah, semua mereka belajar di mana? Di Oxford, di Eropa, di sini, di Amerika, sangat-sangat kaya mereka. Kalau orang Palestina dapat uang dari mana itu? Karena ada otoritas Palestina, belum ada negara. Menurut Oslo Agreement,
harus ada otoritas dulu, kemudian ada negara Palestina. Setelah Yasser Arafat meninggal, so berhenti Oslo Agreement karena susah sekali ibu kota Palestina di mana. Oke, ini cerita lain. Tapi sampai saat ini ada yang namanya otoritas Palestina. Kalau otoritas belum ada negara, so harus ada bantuan dari luar. Waktu Oslo Agreement siapa yang bantu? Itu yang namanya EU atau Eropa. So sekarang Eropa yang bayar buat Palestina, buat gaji, buat upah, buat polisi, buat tentara, buat semua, itu dibayar oleh Eropa. Negara Jerman, Prancis, Italia, semua. Eropa yang bayar buat Fatah, Persia yang bayar buat Hamas. Termasuk uang pajak saya itu, Pak. Ya itu pajak tidak saya ada. tuh. Saya kan bayar pajak di sini, Pak, di Eropa, bayar Hamas itu, Pak. Benar. Dan pajak sini yang dibayar pajak juga Eropa semua. Iya.